Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dimensi-dimensi atau tahapan-tahapan yang terkandung dalam Islam. Yang pertama yaitu syariah. Syariah sendiri adalah jalan besar atau dalam makna genetik adalah keseluruhan ajaran Islam itu sendiri. Dari segi bahasa, artinya tata hukum. Dalam pengertian teknis ilmiah, syariah mencakup aspek hukum dari ajaran Islam yang lebih berorientasi pada aspek lahir. Namun demikian, karena Islam merupakan ajaran yang tunggal, syariah Islam tidak bisa dilepaskan dari akidah sebagai pondasi dan akhlak yang menjiwai dan tujuan dari syariah itu sendiri. Syariah memberikan kepastian hukum yang penting bagi pengembangan diri manusia dan pembentukan dan pengembangan masyarakat yang berperadaban. Syariah meliputi dua bagian, yaitu ibadah dan muamalah. Syariah Islam secara mendetail dibahas dalam ilmu fikih. Dalam menjalankan syariah Islam, beberapa yang perlu menjadi pegangan, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, syariah Islam telah memberi aturan yang jelas tentang halal dan haram, maka tinggalkan yang subhat, ikuti yang wajib, jauhi yang haram, terhadap yang didiamkan jangan bertele-tele. Syariah Islam diberikan sesuai kemampuan manusia dan menghendaki kemudahan, dan hendaklah mementingkan persatuan dan menjauhi perpecahan. 2. Thariqah. Thariqah adalah suatu jalan menuju Tuhan atau Allah yang dapat membawanya kepada kebahagiaan dunia akhirat. Jalan menuju tersebut dalam lingkup tasawuf memiliki makna ganda. Pada abad ke-9 atau 2 Hijriah, berarti cara pendidikan akhlak dan jiwa bagi mereka yang menempuh hidup sufi. Kedua, sesudah abad ke-11 Masehi atau ke-3 Hijriah, thariqah mempunyai suatu arti sebagai suatu gerakan yang lengkap untuk memberikan latihan-latihan rohani dan jasmani pada segolongan kaum muslimin menurut ajaran dan keyakinan tertentu. Adapun macam-macam thariqah antara lain, yang pertama yaitu thariqah Qadariyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Thariqah ini menempati posisi yang sangat penting dalam sejarah spiritual Islam karena tidak sengaja sebagai pelopor lahirnya organisasi thariqah. Yang kedua yaitu thariqah Sadziliyah. Yang ketiga thariqah Naqsabandiyah. Yang keempat thariqah Maulawiyah. Yang kelima thariqah Sattariyah. Yang ketiga yaitu sufisme. Sufisme atau tasawuf berarti ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Teori lain mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata Yunani Theosophie, artinya ilmu ketuhanan. Adapun tasawuf secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian, di antaranya tasawuf falsafi, yang kedua tasawuf akhlaki, dan ketiga tasawuf irfani. Islam memiliki 5 rukun, yaitu yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada lillah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menegakkan sholat. Ketiga, membayar zakat. 4, puasa di bulan Ramadan. 5, menunaikan haji bagi yang mampu. Kemudian iman. Iman dari segi bahasa, iman berarti percaya. Berasal dari bahasa Arab dan menurut Ahlul Sunnah mencakup perkataan dan perbuatan, yaitu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan dan dapat berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada kitab Allah. 4, iman kepada Rasulullah. 5, iman kepada hari akhir. 6, iman kepada takdir baik dan buruk.
Ihsan. Ihsan memiliki satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anha dalam kisah jawaban Nabi Muhammad SAW kepada Jibril alaihissalam ketika ia bertanya tentang ihsan.